Melihat meja masih terlipat, rasanya ingin membuka chat WhatsApp yang masih tersemat. Jika antum ingin selamat, jawablah salam dengan semangat. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakan min indillahi wa huwa rabbul a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'mal. Yang terhormat, segenap Dewan Juri Lomba Pidato Maskanul Hufat tahun 2022. Yang terhormat, segenap panitia yang telah mensukseskan acara ini. Yang terhormat, segenap peserta Lomba Pidato Maskanul Hufat tahun 2022. First of all, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang menghendaki atas segala hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kepada kita yakni nikmat kesehatan diikuti pula dengan nikmat kesempatan. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan pada suri tauladan kita, Nabi penutup para nabi, Rasul penutup para rasul, Habibana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman lampu obor hingga lampu senter, dan dari zaman sendal terompah sampai dengan sendal mewah. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang istiqomah dan bisa mendapatkan syafaat yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita bersama-sama melimpahkan dan memperbanyak amal soleh kita. Mumpung kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang cerdas ialah orang yang senantiasa membuat target atas segala kegiatan yang dilakukan. Seorang pedagang akan membuat target berapa sih dagangan yang harus laku terjual dalam satu hari dan berapa laba atau keuntungan yang akan didapatkan. Seorang petani akan membuat target kapan dia harus menanam dan kapan dia harus memanen. Begitupun dengan seorang penghafal Quran. Ketika dia memiliki impian untuk menyelesaikan 30 juz, dia harus tahu waktu yang ditentukan untuk menghafal, untuk beristirahat dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Secara sunatullah, jantung kita memompa darah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Paru-paru kita menghembuskan dan menarik nafas sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ramadan, bulan yang suci, penuh agung dan berkah, telah bersama-sama beberapa hari kita lalui. Mari kita lihat dan mari kita evaluasi bersama apa saja sih target-target yang sudah kita lalui bersama, dan apa saja amalan-amalan yang sudah kita kerjakan dan amalan apa saja yang belum kita kerjakan. Atau bahkan salah satu di antara kita ada yang sama sekali belum membuat target. Belum terlambat. Mari kita lihat, mari kita evaluasi bersama dan akan kita tunjukkan, akan kita lihat bersama-sama listing target kita. Namun dalam penjabaran listing target kita, saya membaginya menjadi dua. Yang pertama ialah amalan-amalan yang hanya dapat dikerjakan di dalam bulan Ramadan dan dapat kita temui di bulan Ramadan. Kemudian jabaran yang kedua ialah amalan yang dapat kita lakukan di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Jabaran yang pertama, amalan yang hanya dapat kita lakukan dan dapat kita temui di bulan Ramadan. Yang pertama ialah berpuasa penuh. Puasa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga merupakan salah satu dari 5 pilar keislaman atau 5 pilar rukun Islam. Jika kita telah melaksanakan 5 rukun Islam ini, maka sempurnalah keislaman kita. Apalagi pahala berpuasa ini sangatlah banyak dan sampai-sampai tidak ditentukan jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala alias dirahasiakan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tiap-tiap amal kebaikan anak Adam atau manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah milikku, manusia mereka rela meninggalkan hawa nafsu, syahwat, dan makanannya demi aku. Maka untuk itu, manusia yang berpuasa akan mendapatkan balasan
berbuat pahala yang sangat banyak dan dirahasiakan jumlahnya. Ada dua kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Di antaranya yang pertama ialah kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya kelak di akhirat. Kemudian amalan yang kedua yang hanya dapat kita temui di bulan Ramadan ialah dapat menjumpai malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar satu malam kemuliaan, namun lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan waktu, hari, tanggal terjadinya. Namun ada beberapa alim ulama yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini diberikan ciri-ciri akan terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan pada malam-malam ganjil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu turun malaikat Jibril dengan izin Allah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sejahteralah pada malam hari itu sampai dengan terbit fajar. Quran surat Al-Qadr ayat 3 sampai dengan 5. Kemudian jabaran yang kedua ialah amalan-amalan yang dapat kita lakukan di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Yang pertama ialah lebih akrab dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Kita membacanya secara bertahap dan kita mengamalkannya secara bertahap pula. Bacaan akhir atau bacaan akhir surat yang kita baca itu terkait erat dengan kedudukan atau posisi kita kelak di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi kama kunta turattal fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayat taqra'uha. Bacalah, naiklah derajat, bacalah dengan tartil sebagaimana kalian membacanya di dunia, karena sungguhnya akhir ayat yang kau baca itu mempengaruhi kedudukan posisi kalian di akhirat. Kemudian amalan kita ialah selanjutnya yang dapat kita lakukan di dalam maupun di bulan Ramadan menjadi dermawan. Rasulullah merupakan orang yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Pada setiap malam, malaikat Jibril turun untuk bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah. Bahkan kedermawan Rasulullah itu melebihi angin yang berhembus. Dari kesaksian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya ialah kedermawan Rasulullah begitu cepat. Beliau sangat cepat menanggapi untuk memberikan sedekahnya pada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kecepatan beliau dalam bersedekah itu melebihi angin yang berhembus. Bulan Ramadan merupakan syahrul muasa, bulan yang santunan. Bulan santunan. Alangkah baiknya kita sebagai manusia memperbanyak amal kita dengan bersedekah. Walaupun kita hanya memberikan seteguk air putih untuk orang-orang yang berbuka puasa. Kemudian amalan yang selanjutnya ialah menjadi ahlul masjid. Menjadi ahlul masjid dengan cara memakmurkan masjid. Kita dapat memakmurkan masjid dengan cara sholat 5 waktu berjamaah, mengadakan kajian, membersihkan masjid dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tiadalah orang-orang yang memakmurkan masjid, ialah hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan pada hari akhir. Quran surat Az-Zumar ayat 18. Kemudian amalan kita yang selanjutnya ialah memperbanyak amal kita untuk memakmurkan masjid. Kemudian amalan selanjutnya ialah menjadi orang yang lebih penyabar. Bulan Ramadan merupakan syahrus sabri atau bulan-bulan orang yang bersabar. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala utuh tanpa dengan hisab. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Rasulullah SAW pun bersabda, jika kalian sedang berpuasa, maka janganlah membuat kegaduhan, jangan pula berkata kotor. Jika kalian dihina atau dicela, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan kita yang terakhir ialah bersihkan diri kita dari semua dosa.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sungguhnya orang-orang yang berpuasa karena mengharapkan imbalan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lampau akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengerjakan setiap amalan-amalan ada. Meskipun kita telah melalui bulan Ramadan ini, maka persiapkan diri kita untuk mencapai bulan Ramadan yang akan datang, dan kita bisa mengerjakan amalan-amalan yang telah saya jabarkan di luar bulan Ramadan. Untuk itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan yang ada, dan segala kelebihan mohon untuk bisa diambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.